Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman, dimana teman-teman berada, yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang senantiasa saya selalu mendoakan untuk kalian semua yang menderita khususnya gangguan asam lambung yang saya psychosomatic disorder, dan dalam doa saya itu saya berharap apapun kalian semuanya, dimanapun anda berada, apapun sukunya, apapun agamanya, kalian adalah saudara saya yang saya wajib doakan untuk kepulihan dan kesehatan kalian. Nah, dari situ teman-teman, saya akan selalu senantiasa mendoakan kalian agar semakin hari semakin semangat, semakin sehat, bertambah pulih, bertambah semangat lagi, bertambah jos lagi, jos gandos, bertambah brigas lagi, yang dikatakan sampai benar-benar sembuh total. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bang Andi. Tentunya saja di channel YouTube-nya Kang Sunandi, teman-teman. Teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder, untuk tema kali ini di dalam video ini hanya sekedar mengedukasi agar kalian bisa termotivasi oleh video-video saya. Untuk temanya yaitu bebaskan ruang gerak kalian daripada zona anxiety disorder. Bebaskan ruangan gerak kalian daripada zona anxiety disorder. Kenapa? Karena kalian itu tanpa disadari kalian itu semakin setiap waktunya, bukan setiap hari, setiap waktunya bahkan kalian itu tidak terbebas daripada ruang gerak anxiety disorder. Maka dari sekarang kalian harus bisa benar-benar membebaskan ruang gerak kalian daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Kenapa harus dibebaskan? Ya, karena kita selalu dihantui dengan perasaan takut, khawatir, cemas, was-was, dan juga rasa sesuatu yang dikatakan penempatan takut dan khawatir, cemasnya itu tidak wajar, teman-teman. Nah, untuk memastikan kalau kalian itu benar-benar sehat dan tidak sehat, makanya teman-teman tonton sampai habis video saya, jangan di skip, tonton sampai habis agar kalian tidak gagal paham, agar kalian tidak gagal fokus, agar kalian bisa memahami ketika mengatasi, dan mudah untuk mengatasi ketika kalian timbulnya ada sensasi di seluruh tubuh kalian, teman-teman. Sensasinya yang terkenalnya 1001 sensasi, tapi apapun sensasi yang kalian rasakan itu bullshit, bohong. Nah, jadi jangan skip teman-teman. Terus yang baru bergabung di video saya, di channel saya, yang belum subscribe terlebih dahulu, teman-teman. Kenapa? Karena buat saya pribadi itu subscribe sangat penting. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik, ya teman-teman. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu menambah semangat saya untuk selalu bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder untuk kalian semua, teman-teman. Kami berharap mengedukasi dengan video-video seputaran gangguan asam lambung anxiety disorder agar kalian bisa termotivasi, menjadi jalan wasilah, sababnya agar kalian bertambah sehat, bertambah sembuh, dan sampai benar-benar pulih, sampai sembuh total. Amin ya Rabbal Alamin. Paling tidaknya ada video-video saya itu bisa menemani kalian yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan tidak nyamannya dengan sensasi, teman-teman. Baik teman-teman, jangan lupa juga video saya kalau memang bermanfaat, tolong share, bagikan. Jangan lupa tombol like dan komennya juga. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk tombol notifikasinya itu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya, teman-teman. Sekali lagi teman-teman, kami mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder. Saya bukan ahli obat, saya bukan ahli medis, bukan ahli terapi, bukan ahli herbal, bukan, apalagi dokter, bukan. Saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder berdasarkan dengan pengalaman saya yang dulunya sama seperti kalian. Saya itu sebagai mantan penderita, sebagai penyintas, sebagai mentor yang dulu saya juga sama seperti kalian, yang rasanya khawatir dan cemasnya sama seperti kalian. Hanya saja saya sudah melewati masa-masa itu dan saya paham dan memahami banget cara mengenali, dan saya bisa sembuh total, sembuh sama saat ini, teman-teman, karena saya tidak mau sembuh alami, tidak menggunakan obat maupun herbal, teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja. Kenapa kita harus bebaskan bebaskan gerak kita daripada ruang zona anxiety disorder? Bebaskan ruangan kalian daripada zona anxiety disorder. Lo bagaimana? Karena teman-teman, rata-rata orang yang mempunyai asam lambung yang diakibatkan daripada anxiety psychosomatic disorder, rasa takut, khawatir, cemas, was-was yang berlebih itu, teman-teman, itu kita bikin galau, kacau. Kenapa? Yang dulu kita kita ini sebelum terkena anxiety disorder itu kalau kemana-mana kita nggak harus mikir, mau pergi nggak harus mikir, mau makan nggak harus mikir, mau mandi nggak harus mikir. Loh, sekarang kita ini semenjak udah terkena anxiety disorder, itu apa-apa harus dipikir. Makan dipikir, mandi dipikir, pergi dipikir, semua dipikir. Bahkan sampai kita bercermin pun juga, teman-teman, ngaca, bercermin,
Itu kita harus dipikir. Bukannya kita saya udah ganteng, saya udah cantik, enggak. Orang anxiety itu berpikirnya beda. Dia bercermin tuh hanya ngeliatin mukanya, tetap mukanya kok muka saya begini ya. Ya, terus juga kok mata saya kok makin celong ya. Kok bibir saya pucat ya. Terus pegang lagi lehernya. Kenapa ya kok ini ada benjolan apa, dipegang-pegang lagi kepalanya, ini benjolan apa. Selalu dikait-kaitkan dengan sesuatu yang hal-hal yang di luar dugaan, di luar logika. Itulah orang-orang anxiety, terlalu sensitif pikirannya teman-teman. Nah, maka dari situ kalian tuh terbatas ruang gerak kalian. Kenapa? Karena tanpa disadari kalian tuh tidak membebaskan ruang gerak kalian, karena kalian masih terikat, dikuasai oleh anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Maka sedikit demi sedikitnya mensugestikan diri agar lebih yakin bahwa Anda itu tidak apa-apa. Begini teman-teman, berapa lama Anda kena itu? Berapa lama Anda menderita itu? Ya toh 2 bulan, 1 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun, bahkan 10 tahun. Ya toh kita aman-aman aja, walaupun tidak nyaman. Kita tuh aman-aman aja. Kenapa? Karena menunjukkan itu tidak berbahaya teman-teman. Tapi kan sensasinya aneh Kang. Baik. Segimana sih anehnya? Segimana sih ekstrimnya? Seberapa besar sih horornya orang-orang yang terkena anxiety disorder itu, sensasinya seberapa besar? Baik, saya akan jelaskan. Dari jantung berdebar. Selain jantung berdebar, pusingnya itu minta ampun pusingnya. Belum sakit kepala itu suka pindah-pindah. Mata buram, telinga berdenging, mulut itu terasa asam. Belum lagi ditambah lidah putih. Langit-langit mulut itu terasa kayak gatal, nggak nyaman. Terus beludah juga terasa darah. Air liur, air lendir keluar dari hidung maupun mulut. Ataukah kita BAB-nya juga nggak begitu bagus, ada yang berbusa, ada yang berair, bahkan bisa berdarah, bahkan ada yang hitam. Itu semua sudah saya rasakan. Begahnya di dalam perut, kembungnya sering setiap waktunya. Belum lagi ulu hati mengganjal, belum lagi tremor, kaki sama tangan selalu dingin, keluar keringat dingin setiap harinya. Apapun, dan masih banyak lagi sensasinya. Itu semuanya teman-teman saya kasih tahu tidak berbahaya, dan itu adalah bentuk respon tubuh saja yang datangnya, yang dipicu oleh pikiran kita yang terlalu cemas yang berlebih, khawatir yang berlebih, was-was yang berlebih, dan khawatiran yang berlebih. Karena teman-teman, kalian itu terikat, terkunci oleh anxiety disorder, karena selalu di dalam pikiran kalian selalu dihantui dengan rasa takut dengan penyakit berat, takut dengan penyakit kronis, dan ujung-ujungnya kalian takut yang namanya M alias mati. Teman-teman, sekali lagi, jangan kamu mengkait-kaitkan 2 perkara. Yang pertama, kamu jangan mengkait-kaitkan ketika sensasi apapun sensasinya muncul itu dikait-kaitkan dengan penyakit, karena ini nggak ada hubungannya. Jadi kalian nggak perlu mengkait-kaitkan dengan penyakit, karena nggak ada hubungannya. Ingat, hubungan kalian itu dengan mental kalian, dengan psikis kalian, ya dengan cara mindsetnya kalian perlu diperbaiki. Bukan dikait-kaitkan dengan penyakit. Itu bukan salah besar. Itu yang membuat kalian itu tetap awet di zona anxiety disorder, sehingga ruang gerak kalian itu sangat terbatas. Satu. Yang kedua, kenapa kamu itu selalu memikirkan mati, takut mati, memikirkan mati, takut mati, memikirkan mati, takut mati, selalu seperti itu, sehingga kamu lupa hidup. Nah, kamu terlalu sibuk memikirkan mati, takut mati, sehingga kamu lupa untuk hidup. Pertanyaan saya itu, kalian mau sampai kapan seperti ini? Kalian mau sampai kapan kalian terjebak dengan rasa takut yang gak jelas? Kalian mau sampai kapan kalian terjebak dengan rasa was-was yang tidak jelas? Kalian mau sampai kapan terjebak dengan rasa cemas yang tidak jelas, yang tidak tahu arahannya kemana? Sedangkan kalian lupa bahwa diri kalian itu sehat, diri kalian itu baik-baik saja, diri kalian itu fine. Back to basic. Kembali coba kepada diri kalian. Kamu lihat diri sendiri. Kalian itu sehat. Ya toh kalian bolak-balik ke rumah sakit diperiksa traveling dokter, traveling rumah sakit. Apa kata dokter? Hanya asam lambung saja. Separah apa kalian asam lambung? Oke, saya taruh. Kalian punya asam lambung yang parah, asam lambung yang kronis, dispepsia fungsional, gastritis, luka lambung, ataupun yang akut, itu paling parah, tingkat yang paling tinggi. Apakah itu bahaya? Apakah itu bahaya? Tidak. Tuh,
Look at me, lihat saya. Saya itu yang saya sebutkan itu semuanya saya merasakan. Yang zona yang paling berbahaya di lambung itu saya sudah rasakan. Apa? Look at me, lihat saya. Saya pun sembuh total. Itu saya. I believe. Dan saya yakin. Dan satu lagi teman-teman, I sure you can do it, dan kamu pasti bisa. Saya pun sembuh, kalian harus sembuh. Kenapa? Karena kalian jangan sampai mengurung pikiran kalian, memenjarakan kalian, memenjarakan pola pikir kalian, sehingga kalian terbatas ruang gerak kalian, sehingga kalian mau mandi takut, mau pergi takut. Setelah kita pergi keluar juga, rasa pikirannya, ya serba pengennya cepat pulang. Kalau enggak kita pergi ke RGD. Selalu yang dirindukan seperti itu aja. Sekali-kali, bahkan harus disering kali, kalian harus bisa memasakkan diri, teman-teman. Kalian tidak bisa nuruti rasa takut, khawatir, cemas yang perlu. Nggak bisa. Jadi kalian tuh harus benar-benar belajar gablek. Masa bodoh amat. Belajar masa bodoh. Nggak usah kamu berpikir terlalu jauh. Penderita asam lambung anxiety disorder separah apapun, itu pasti sembuh. Cuma lama dan tidaknya tergantung diri kalian. Dan pikiran kalian lah sebagai wasilah obat buat kalian sendiri. Bukan dari saya. Jadi kalian tuh lihat orang tua di jalan sana, apa pernah memikirkan pingsan, takut cuek. Itu yang membuat diri kalian memancing hormon kortisol semakin berlebih. Tanpa disadari kalian sudah membuang hormon bahagia itu yang ada di dalam diri kalian. Maka untuk itu teman-teman, untuk para penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatik disorder, satu, jangan pernah sekali-kali kalian memenjarakan pikiran kalian, dan jangan pernah sekali-kali kalian mengurungkan diri daripada zona anxiety disorder. Dan saatnya kalian membebaskan diri daripada zona anxiety psikosomatik disorder yang dipicu oleh ada dikatakan gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatik disorder. Kalian sekarang sudah mulai harus bisa membebaskan. Jangan dipikirkan, walaupun itu berasa, biarin bodo amat. Lagi pula juga itu aman-aman saja. Ya tuh saya berani buktikan. Kemarin pun juga rasanya sama. Sensasinya sensasi yang sama, rasanya juga yang sama. Ya kan? Apapun sensasinya sama. Entah dari kelingan, mau dari ujung kaki sampai ujung kepala. Iya tuh sensasinya sama. Iya tuh aman-aman aja. Mungkin minggu yang lalu, mungkin setahun yang lalu, sebulan yang lalu, mungkin 2 tahun sampai 5 tahun yang lalu, ya tuh sama. Kelingannya yang awet, yang begitu dahsyat dan horornya, ya tuh sama. Buktinya apa? Sampai sekarang kalian masih bisa komentar di video-video saya, bisa tapping di live TikTok saya, masih bisa menyaksikan dan mendengarkan jelas video-video saya. Artinya kalian tidak perlu khawatir. Artinya kalian nggak perlu takut, cemas yang berlebih, karena itu sesuatu yang bisa dikatakan sangatlah aman, sangat aman. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Apa yang dikhawatirkan, apa yang ditakutin? Nggak perlu, karena saya kasih tahu untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety disorder itu tidak berbahaya. Jadi kalian tuh stop untuk berpikir takut ini resikonya. Lah kalian lalu berpikir takut mati. Mau sampai kapan kalau selalu dihantui dengan takut mati? Mereka orang-orang yang sedang maksiat, orang-orang yang sedang dikatakan lupa dengan ini hidupnya. Apa mereka memikirkan masalah mati? Enggak. Yang ada mereka menikmati suasana, menikmati lingkungan, menikmati pergaulan, dan sudah mulai menikmati lo. Kalian mau sampai kapan diam diri, mengurung diri, diam di tempat, memanjakan diri, seolah-olah dia hanya bisa membiarkan ruang anxiety itu masuk ke dalam pikiran kita. Nggak bisa. Kalian nggak bisa seperti itu. Kalian harus bisa, satu kata, harus bisa melawan agar kalian bisa terbebas daripada ruang geraknya anxiety psikosomatik disorder. Jadi itu teman-teman ya, untuk kalian semua dimanapun teman-teman berada, para viewer yang sangat setia, para subscriber, sekali lagi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada yang perlu dicemaskan.
Karena untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu, ya, terutama yang asam lambungnya dipicu oleh anxiety disorder, kalian tidak perlu tuh memantang makanan. Kalian tidak perlu untuk takut dengan makanan. Kenapa? Karena itu akan fix akan terjadinya malnutrisi. Makanya di antara kalian itu BB-nya menurun, berat badannya kurang. Karena malnutrisi. Kenapa? Ingat ya, orang untuk menderita gangguan asam lambung GERD, anxiety disorder yang dipicunya diakibatkan oleh anxiety disorder, itu menguras tenaganya itu, karena pikiran kita itu menguras tenaganya itu benar-benar ekstra banget. Makanya kalian jangan kaget kalau kalian itu mudah lemas, ya, gampang ngos-ngosan, mudah capek, cepat lelah. Itu wajar. Tenaga kalian itu dikuras oleh pikiran yang selama ini tanpa disadari. Bukan setiap hari kalian berpikirnya, tapi setiap detiknya kalian harus berpikir. Setiap detiknya berpikir dengan rasa takut, khawatir, cemas. Apa sih yang takutin? Nggak jauh teman-teman. Yang kalian ditakutin itu ada 3 faktor. 1, kalian takut penyakit berat. Yang kedua, kalian takut penyakit kronis. Yang ketiganya, ujung-ujungnya apa? Takut mati. Itu yang membuat kalian itu gampang nge-trigger. Itu yang membuat kalian itu gampang mudah lelah. Apa yang membuat kalian itu tidak semangat? Seolah-olah hidup itu kayak gua nggak lama lagi. Hidup gua nggak lama lagi. Hidup gua kayaknya nggak beraturan lagi. Hidup gua berantakan. Seolah gue paling menderita. Gue orang-orang paling paling bukan hanya menderita saja, pokoknya yang suka meratapi, gundah gulana. Nggak seperti itu. Jadi untuk kalian itu benar-benar stoplah untuk berpikir dengan rasa takut mati. Stop, buang jauh-jauh. Kita nggak butuh itu. Nggak dipikirin itu akan terjadi, dan itu cepat lamanya itu akan datang. Tapi kalian itu orang sehat, dan orang itu mati ada sababnya. Uang kalian itu sababnya apa? Sababnya kan itu sehat. Asam lambung itu teman-teman, saya kasih tahu ya, asam lambung itu tidak membunuhmu, tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu stroke, tidak membuat kamu gila, tidak membuat kamu pingsan, gak bakalan. Jadi untuk menderita gangguan asam lambung, anxiety disorder, separah-parahnya kamu, sebanyak apapun kamu sensasi, bahkan sampai ratusan ribu sensasi yang kalian rasakan, separah apapun debarnya kalian, jantungnya, separah apapun sesaknya yang kalian rasakan, separah apapun keliangannya yang kalian rasakan, itu mana? Apa pernah terjadi pingsan? Jangankan mati, bisa aja enggak. Artinya apa? Rasa sesak, jantung berdebar, sakit dada, kelengannya, semua itu halusinasi. Walaupun real rasanya tuh bener, fix sensasinya, tapi semuanya tidak berbahaya sama sekali. Pegang satu, tanamkan metode-metode dari saya. Jangan lama-lama deh, jangan berbulan-bulan, 2 minggu aja kamu terapkan metode dari kami itu. Kamu akan bisa merasakan setidaknya kamu punya perubahannya, berkurangnya daripada pikiran negatifnya, berkurangnya daripada sensasi tersebut. Kamu bisa untuk melewati masa-masa itu, dan kalian harus bisa melewati masa-masa itu. Jangan mentang-mentang saya punya uang, terus saya pengen berobat, ya kan? Dengan seinstan gitu, tiba-tiba bim salah bim ada kadabroy. Nggak bisa begitu, brother, sister. Bertahap. Kamu sakitnya 2 tahun, 5 tahun, bertahap, nggak bisa langsung drastis. Bertahap, pelan-pelan, tapi itu pasti. Gitu. Pasti. Target 1 bulan kamu harus sembuh. Bagaimana caranya? Kamu terapkan metode-metode dari kami. Di programnya terapkan. Uang itu gratis kok. Gitu. Udah terapkan. Kamu bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Saya dan mungkin teman-teman yang lain pun sama. Sama teman-teman. Mereka sembuh karena apa? Jiwanya selalu semangat. Orang yang cinta dan rindu dengan kesembuhan, dia akan melakukan kepada atas sesuatu perjuangan apa yang harus kita perjuangkan. Yaitu kita apa? Mau sembuh ya kamu harus berjuang. Orang kalau mau berjuang otomatis ada pengorbanan. Apa pengorbanannya? Waktu, tenaga, pikiran, semua dikorbankan. Takut, rasa was-was, khawatir, semua dikorbankan. Untuk apa? Menggapai kesembuhan total. Tapi kalau kamu pengen berjuang tapi tidak mau berkorban, ya udah lu diem aja. Diam, turutin dulu rasa takutnya, turutin rasa khawatirnya, ikutin tuh rasa khawatir, takut, cemas yang berlebih itu. Kenapa? Ini orang termasuk orang-orang dikatakan pecundang. Dia tidak mau tidak berusaha. Orang yang orang yang dikatakan dia sudah berjuang, otomatis ada pengorbanan. Tapi kalau seseorang tidak mau berkorban, ya nggak usah berjuang loh. Apa yang kita perjuangkan? Sembuh total. Dulu sebelum kita terkena anxiety disorder, tanpa harus mikir,
kita bebas makan, minum, ruang gerak kita bebas. Tapi sekarang kalian semua, dimanapun kalian berada, mana sekarang? Kalian terbatas ruang gerak. Jangankan pergi jauh, kalian mau keluar rumah aja harus mikir. Takut pingsan, takut mati dadakan, takut gak ketolong. Apa yang membuat kamu takut? Seseorang tidak akan terjadi pingsan, ya, atas dasar apa dulu? Jadi kalian stop untuk berpikir yang terlalu jauh, takut ke sana, takut pingsan. Rasanya sepertinya memang seperti kayak mau pingsan, seperti kayak mau jatuh. Tapi pada kenyataannya 99,9% apapun yang kita khawatirkan untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Pegang teman-teman. Seringkali saya setiap VT saya itu buat kalian, saya selalu bilang, penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety disorder itu tidak membunuhmu, tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu stroke, tidak membuat kamu gila, apalagi pingsan. Bahkan ini termasuk yang aman. Walaupun tidak nyaman, tapi ini aman. Jadi kalian stop untuk berpikir yang macam-macam yang bikin wah, takut, cemas, khawatir yang berlebih. Nggak usah. Abaikan pola pikir negatifnya. Nah, untuk kalian teman-teman ya, bebaskan sekarang itu ruang gerak kamu daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Kalian tidak seharusnya untuk memikirkan masalah mati. Tidak seharusnya kalian untuk memikirkan tentang masalah penyakit berat, ringan ataupun kronis. Tidak perlu. Karena berperangnya kalian di fase sekarang itu dengan apa? Dengan pikiran, bukan dengan penyakit. Bukan dengan penyakit, bukan dengan kematian, bukan. Tapi kalian berperangnya itu dengan apa? Dengan pola pikir kalian, dengan mental kalian, dan diperbaiki psikis kalian. Bukan dengan penyakit. Jadi kalau Anda semuanya, ketika sensasi itu muncul, waduh ini jangan-jangan, contoh, dadanya sakit terus, kadang-kadang tembus sampai ke belakang. Anda berpikirnya, duh jangan-jangan jantung gua kenapa-kenapa. Nah itu salah. Mindset seperti itu salah besar. Salah besar. Jadi stop untuk berpikir seperti itu. Abaikan. Karena apa? Ingat, Anda jangan pernah mengkait-kaitkan dengan penyakit. Jangan pernah mengkait-kaitkan dengan penyakit. Ini belum. Jangan pernah dikait-kaitkan dengan penyakit. Abaikan pola pikir negatifnya. Buang pikir agar kalian bisa terbebas daripada ruang gerak anxiety disorder. Itu saja. Jadi untuk kalian untuk penderita gangguan asam lambung anxiety disorder itu ya, kalian tidak perlu mengkait-kaitkan tentang sensasi kalian dengan penyakit apapun, karena tidak ada hubungannya sama sekali. Hubungan kalian berperangnya bukan dengan penyakit, tapi dengan mental kalian, dengan pola pikir kalian, dengan mindset kalian. Itu yang perlu diperbaiki teman-teman. Cara berpikirnya kita yang bagus, yang jangan berpikir tentang penyakit dan sebagainya. Abaikan. Kalian tidak perlu untuk memikirkan seperti itu. Dan jangan ketergantungan pakai obat ataupun herbal yang nggak jelas. Bukan berarti herbal itu jelek. Herbal itu bagus, tapi untuk anggota yang lain. Tapi teman-teman, anxiety nggak bisa pakai herbal. Pikiran kalian adalah obat buat kalian. Ingat, besi itu bisa rusak dikarenakan dari karatnya sendiri. Jangan pernah berpikir tentang penyakit. Kamu positif. Abaikan pola pikiran negatifnya. Kurangi rasa takut kamu, ya kan? Kurangi rasa khawatir kamu, rasa cemas yang berlebih kamu kurangi. Dan kamu wajib untuk melawannya rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih itu. Dan sekali lagi teman-teman, apapun sensasi yang kalian rasakan itu bukan penyakit. Itu hanya bentuk respon tubuh saja yang datangnya daripada pikiran kalian sendiri. Jadi untuk itu teman-teman, stop cara berpikir untuk yang negatifnya. Abaikan pola pikir negatifnya. Kamu harus pergi, harus bebaskan ruang gerak kalian daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di video saya itu bisa menjadi manfaat buat kalian semua, menjadi jalan wasilah agar kalian bisa tambah sembuh, sehat, sembuh total. Ya paling tidaknya ada video-video saya itu bisa menemani teman-teman kalian, teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan ketidaknyamannya dengan sensasi. Apalagi saya berharap dengan adanya video-video saya kalian bisa sampai termotivasi, bisa sampai sembuh total.
Itu harapan saya. Dan dengan doa-doa saya itu, apapun kalian agamanya, apapun sukunya, kalau ada saudara saya yang wajib saya bantu, dan itu juga sebisa mungkin saya bantu untuk kalian, walaupun hanya lewat VT tersebut, lewat balasan komentar tersebut. Mohon maaf kalau komentarnya belum saya bisa balas karena posisi saya masih di luar kota, teman-teman. Jadi juga saya harus fokus, dan saya juga tidak bisa sembarangan langsung menjawab saja, karena dia harus dipikirkan, harus benar-benar dimatangkan jawaban tersebut, nggak bisa langsung ngarang-ngarang saja. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi wasilah buat teman-teman ya, agar teman-teman bisa jauh tambah baik, sehat lagi. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Al insanu makhluk khotowanisan, saya manusia biasa, masalah yang khilaf. Jadi mohon maafnya barangkali ada kekurangan dan kekurangannya atau video-video saya dan bicara saya yang kurang sopan, saya minta maafnya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, jangan lupa bahagia. Amin ya rabbal alamin.